Menurut saya, kasus ini adalah contoh yang jelas dan klasik dari seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Rodney Hinton Jr. dituduh membunuh seorang wakil sheriff, menabraknya dengan mobilnya. Namun, peringkat Rangifani mengatakan bahwa dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk hukuman mati karena gangguan jiwanya. Ini perkembangan besar dalam kasus ini akan saya bahas untuk Anda. Selamat datang di Law and Crime, saya Anjanette Levy. Jaksa di Ohio sedang menuntut hukuman mati terhadap Rodney Hinton Jr. atas apa yang mereka sebut sebagai pembunuhan berencana terhadap seorang wakil sheriff. Namun itu undang-undang negara bagian yang baru bisa saja mengacaukan rencana itu. Kasus Hinton menjadi berita nasional awal tahun ini ketika dia dituduh dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke wakil sheriff Hamilton County, Larry Henderson, untuk membunuhnya. Itu terjadi di luar upacara kelulusan Universitas Cincinnati pada bulan Mei. Henderson sedang bekerja di luar jam tugas mengatur lalu lintas, berdiri di area beton dekat penyeberangan ketika jaksa mengatakan Hinton mengemudikan mobilnya langsung ke arahnya. Jadi ini adalah tampilan jalan. Anda pasti lihat persimpangannya. Itu ini adalah garis berhenti yang dicat di sana tempat orang-orang harus berhenti. Toniai adalah jalur tengah yang tidak digunakan, yang di bagian atas sini ditetapkan sebagai jalur belok kiri saja. Benda-benda plastik kecil ini disebut delineator. Mereka hanya ada di sana untuk mencegah orang menabrak lalu lintas yang datang dari arah berlawanan. Di sini tiang lampu ini, disitulah Deputi Henderson berdiri. Banyak petugas penegak lalu lintas bilang itu adalah tempat yang bagus untuk berdiri karena ada pohon untuk berteduh. Dia penunggu di sana. Dia ada tempat untuk berbelok. Dia ada lampu lalu lintas di sana. Dia hanya berada di jalur yang tidak terpakai itu. Ya, karena dia berada di sedikit tanjakan. Dia berada di ketinggian yang lebih tinggi dan bisa melihat ke bawah untuk melihat apa yang terjadi di depannya. Dan dia bisa melihat wakil Sheriff Henderson sedang mengatur lampu lalu lintas itu. Pada pukul 1 siang, Hinton menginjak gas kendaraan, menyeberang ke jalur lalu lintas yang berlawanan dan langsung mengarah ke wakil Sheriff Henderson, lalu menabraknya. Dia tidak pernah membelok dari jalurnya. Dia tidak pernah melambat. Saat dia berhenti di jalur tengah yang tidak digunakan itu, ada lalu lintas yang datang. Dia tidak bergerak sampai lalu lintas dari arah berlawanan sudah kosong dan dia memiliki jalan yang terbuka di depannya. Kasus ini jadi berbeda dan aneh karena putra Rodney Hinton Jr., Ryan Hinton, ditembak dan dibunuh sehari sebelumnya oleh polisi Cincinnati. Stay in Bepirin Horst Teberger yang berbeda dengan wakil Henderson. Beberapa jam sebelum Rodney Hinton menabrak wakil Henderson, Hinton dan keluarganya diperlihatkan rekaman video insiden yang menyebabkan Ryan Hinton ditembak oleh seorang petugas polisi Cincinnati sehari sebelumnya saat dia dan teman-temannya dihentikan di dalam mobil curian. Ini petugas lain yang menembak, berikut rekaman kamera tubuhnya saat mendekati lokasi. Senjata api ini ditemukan di lokasi usai orang itu ditembak. Ini sih yang dia pegang di tangannya saat para petugas mengejarnya. Dan ini hanya foto senjata itu di bagian kriminalistik. Ingat, aku bilang dia jatuh di atas beton dan para petugas mengatakan mereka mendengar suara logam jatuh ke tanah. Ada 3 titik di sini di mana senjata ini memiliki goresan. Kami percaya goresan-goresan itu terjadi saat dia jatuh ke tanah dengan senjata api itu. Rodney Hinton dan keluarganya sangat kecewa setelah menonton video itu. Hal ini bisa dimengerti. Rodney Hinton meninggalkan kantor polisi, pulang, tidur siang, lalu pergi dengan keluarganya mengambil mobil. Setelah itu, dia dituduh dengan sengaja menabrak Deputi Henderson. Setelah dirawat di rumah sakit, Hinton dibawa ke kantor polisi. Saya akan memasang borgol ini. Saya akan pasang ini di sini dengan borgol. Saya akan mengunci gandanya, oke?
Kemudian Shiver Hinton tiba di penjara di kabupaten tetangga. Baiklah. Yang kamu ingin mengayunkan kakimu keluar agak berlawanan dengan apa yang kita lakukan saat masuk. Kalau itu kita sudah setuju apa sih yang dicaki Rodney Hinton naik ke stand detektif, namun pengacaranya udah bisa mengajukan permohonan untuk menolak pernyataan itu. Kamu mau menopang dirimu di sana? Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Sekarang bahkan pada sidang pengadilan pertama Hinton ini perilakunya agak aneh. Rodney Hinton Jr. didakwa pembunuhan berat dan mengaku tidak bersalah. Wajak penuntut itu mengumumkan bahwa dia akan menuntut hukuman mati terhadapnya. Di sinempang Charles Hanto investigasi kesehatan mental kliennya akan menjadi masalah sejak sebelum persidangan. Saya menangani kasus hukuman mati 9 bulan lalu di Kabupaten Claremont, namun juri tak sepakat. Saya pernah menangani kasus hukuman mati dengan pembelaan tidak bersalah karena alasan kewarasan dan berhasil sekitar 10 atau 15 tahun lalu. Jadi itu adalah sebuah kasus. Bagaimana Anda merangkum kasus ini dibandingkan dengan kasus lain yang sedang berlangsung? Kasus ini menurut saya adalah contoh yang jelas dan klasik tentang seseorang yang mengalami gangguan jiwa saat melakukan pelanggaran. Ya, bahkan lebih jelas daripada beberapa kasus lain yang pernah saya tangani, di mana kondisi mental pelaku kejahatan masih dipertanyakan. Bapa pemuda baru ini sudah memiliki kondisi dan cacat mental sebelum semua ini terjadi. Dan kondisinya dipicu oleh video yang menunjukkan anaknya dibunuh. Ini adalah kasus penyakit mental klasik. Nah, bahkan lebih jelas dari yang lain yang belum terselesaikan. Penyakit mental apa yang menurut Anda dia miliki sehingga menyebabkan hal ini? Itu Anda akan melihatnya nanti. Saya tahu penyebabnya dan itu akan segera terungkap. Pengacara Clyde Bennett mengatakan pada Mei lalu bahwa ia yakin menonton rekaman kamera tubuh saat putranya ditembak polisi memicu episode gangguan kesehatan mental pada Rodney Hinton yang belum bisa ia atasi. Saya bilang dia mulai pulih berdasarkan penilaian saya. Bapak pengamatan saya terhadap hal itu, cara Anda menyampaikannya kepada saya, bahasa tubuhnya, sikapnya. Dia kini terlihat lebih baik daripada saat pertama kali saya bertemu. Ya, jadi itu efek sisa dari episode yang dialami tampaknya sudah berkurang seiring berjalannya hari. Ya, saya paham, saya tidak akan mengatakan dia sepenuhnya kompeten, tapi seiring berjalannya hari, saya pikir dia menjadi lebih kompeten setiap harinya. Menurut saya kondisinya sekarang lebih baik dari seminggu lalu saat pertama bertemu. Di Ohio, terdakwa yang didiagnosis gangguan mental serius tidak memenuhi syarat hukuman mati. Undang-undang itu mulai berlaku pada tahun 2021. Gangguan kesehatan mental serius meliputi skizofrenia, skizoafektif, bipolar, dan delusi. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa gangguan tersebut harus mengganggu kemampuan terdakwa untuk menyesuaikan perilakunya dengan persyaratan hukum atau mengganggu kemampuan mereka memahami sifat, konsekuensi, atau kesalahan perilaku orang tersebut. Pengacara Hinton meminta evaluasi dan hakim menunjuk seorang psikolog untuk melakukan evaluasi tersebut. Pengacara Hinton mengumumkan di Facebook, sejak awal kasus ini, saya berulang kali dan dengan tegas menyatakan bahwa Rodney Hinton mengalami gangguan jiwa pada saat kejadian dan tidak memahami kesalahan dari perilakunya. Sekarang, sekali pendapat independen, netral, dan objektif dari seorang psikolog forensik bersertifikat yang ditunjuk oleh pengadilan telah mengonfirmasi fakta ini.
Dokter tersebut berpendapat bahwa Tuan Hinton mengalami kombinasi gangguan jiwa serius, yaitu gangguan bipolar dan psikosis pada saat ia melakukan pelanggaran, dan gangguan jiwa serius tersebut secara signifikan mengganggu kemampuannya untuk mengambil keputusan secara rasional. Pada tahun 2021, Gubernur Mike DeWine mempelopori reformasi kesehatan mental, sebuah undang-undang baru yang membebaskan penderita gangguan jiwa serius dari hukuman mati. Negara di negara kita yang melakukannya. Undang-undang Ohio tersebut mewajibkan bahwa seseorang yang memiliki gangguan bipolar atau psikosis yang secara signifikan mengganggu kemampuan mereka untuk menggunakan penilaian rasional pada saat melakukan pembunuhan tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Berdasarkan laporan yang menyeluruh dan dapat dipercaya dari seorang psikolog forensik yang objektif dan netral, penuntut seharusnya tidak terus berusaha untuk menghukum mati Tuan Hinton. Penuntut seharusnya melepaskan haknya untuk mencari pendapat yang berlawanan dan membatalkan tuntutan hukuman mati dalam kasus ini. Kini, jaksa meminta evaluasi lain dan permintaan itu dikabulkan. Dan persidangan Hinton yang telah dijadwalkan pada bulan Januari tidak mengalami penundaan. Jadi untuk membahas tema naratif psikolog ini dan permohonan untuk membatalkan hukuman mati, pada dasarnya itulah yang ingin mereka lakukan. Saya ingin memperkenalkan Bill Gallagher, seorang pengacara pembela di Cincinnati, Ohio. Dia telah membela 13 kasus hukuman mati, Bill. Kasus ini terjadi di wilayahmu. Ini adalah kasus besar yang sangat terkenal. Kamu selalu punya seorang pria, Rodney Hinton Jr., yang mau dibunuh sengaja oleh orang polisi. Tapi pengacaranya Clyde Bennett sudah bilang sejak awal, hey, klien saya punya masalah kesehatan mental, jadi ini adalah langkah pertama. Sepertinya ini salah satu langkah, nih bagian dari strategi bertahapnya untuk membela pria ini. Undang-undang gangguan mental serius, kamu tahu, itu adalah undang-undang yang cukup baru terkait hukuman mati di negara bagian Ohio. Jadi bagaimana perasaanmu tentang temuan psikolog yang ditunjuk pengadilan sejauh ini? Menurut Husyang, peta yang dicatat adalah seperti tahap ini sangat berbeda di saat persidangan. Jadi kalau contoh ingin mencoba mengatakan bahwa aku sakit jiwa atau aku tidak mampu membentuk niat yang diperlukan untuk pembunuhan, bebannya akan lebih besar. Pada tahap ini itu tidak terlalu diperlukan. Yang diperlukan hanyalah dia membuktikan berdasarkan bukti yang lebih kuat bahwa kliennya menderita gangguan jiwa yang serius. Mereka mengklaim penderitanya adalah gangguan bipolar. Salah satu kondisi kesehatan mental yang tercantum yang bisa membuat seseorang tidak memenuhi syarat untuk hukuman mati. Dan Clyde Bennett telah mengatakan bahwa ahli yang ditunjuk pengadilan ini memang menemukan bahwa Rodney Hinton Jr. benar-benar menderita gangguan bipolar. Dan itu adalah salah satu penyakit mental serius yang menurut undang-undang di Ohio, kamu tidak bisa dijatuhi hukuman mati jika kamu memiliki salah satu dari penyakit tersebut. Itu menurut undang-undangnya. Tidak. Jadi kelihatannya cukup jelas, tapi mungkin tidak sesederhana itu karena jaksa penuntut ingin ada evaluasi lain. Benar, tidak. Dalam situasi sebaik pun jika Anda mengklaim tidak waras atau tidak kompeten, Anda berhak dan pihak lain juga berhak memperoleh tinjauan ahli mereka sendiri terhadap keadaan yang sama dalam laporan tersebut. Tapi Anda tahu, ya sekarang psikolog yang ditunjuk negara akan memiliki laporan Dr. O'Donnell untuk ditinjau. Jadi ini bukan dokter yang diminta Clyde Bennett untuk ditunjuk. Pengadilan Hakim Lubbers menunjuk Jenny O'Donnell, masyarakat psikolog ini, dan dia mengevaluasi Rodney Hinton Jr., melihat catatan medis dan sebagainya, lalu menyimpulkan bahwa ya memang dia menderita gangguan bipolar. Ya jadi apa yang kayak kamu lakukan jika kamu jaksa dan misalnya ahli ini, aku tahu aku memintamu untuk sedikit berspekulasi. Ahli kedua kembali dan menyatakan bahwa dia memang menderita gangguan bipolar. Maksudku gimana, kamu akan langsung ke pengadilan dan setuju mencabut hukuman mati atau ada rencana lain? Benar. Apa yang akan terjadi? Mungkin akan ada sidang yang diperdebatkan jika jaksa tetap menolak mengakuinya, atau mereka bisa sepakat bahwa hukuman mati tidak dapat dijatuhkan lagi. Kamu akan menjalani persidangan atau penyelesaian atas dakwaan pembunuhan berat yang bisa berujung hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Jadi aku juga penasaran, kamu tahu Clyde Bennett sepertinya ingin setidaknya dari pernyataan yang dia buat ketika Rodney Hinton Jr. pertama kali, kamu tahu dituntut pertama kali didakwa atas kejahatan ini. Dia membuatnya terdengar sistematis, dia berpikir bahwa bukan hanya masalah gangguan mental serius yang berperan di sini,
Tapi mungkin juga tidak bersalah karena penyakit atau cacat mental, tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa. Jadi itu kemungkinan yang bisa kamu katakan, oke, seseorang kami menghapus hukuman mati sebagai hukuman yang mungkin karena gangguan bipolar ini. Dan kemudian kamu juga menggunakan pembelaan tidak waras. Kamu bisa pakai pembelaan tidak waras. Kamu tidak bersalah karena gangguan jiwa. Jadi kamu tetap harus menghadapi konsekuensi serius. Ya, namun kamu masih bisa melakukannya jika menemukan ahli yang menyatakan dia memenuhi definisi hukum tidak waras yang berbeda dengan definisi hukum mengalami gangguan mental serius saat kejahatan. Misal kamu dinyatakan tidak bersalah karena tidak waras, apa konsekuensinya? Jadi kamu akan dimasukkan ke institusi kesehatan jiwa. Kamu sih bisa menghabiskan sisa hidupmu di sana. Kamu tetap bisa menjalani hukuman, tapi kamu akan melakukannya di institusi kesehatan jiwa milik negara, bukan di sistem penjara negara biasa. Kamu tahu ada masalah lain yang juga berperan di sini. Maksudku dia meminta untuk menolak semua pernyataan yang dibuat oleh orang ini, Rodney Hinton Jr. jika memang ada, dengan alasan bahwa pernyataan itu tidak diberikan secara sukarela. Itu kalau dia bipolar dan tidak minum obatnya, lalu si berfistik kepada polisi. Self-reversary berbagai pernyataannya jadi tidak sukarela. Tidak selalu. Banyak orang dengan gangguan mental yang masih bisa beraktivitas dengan kesadaran penuh. Dan pertanyaannya akan menjadi, apakah Anda mengerti peringatan Miranda Anda? Dan apakah Anda dengan sadar dan cerdas melepaskan hak tersebut dengan menjawab pertanyaan petugas polisi? Yang biasa dipertanyakan adalah, apakah ada tuduhan bahwa karena kondisi kesehatan mentalnya, polisi mungkin memanfaatkan hal itu. Saudara mengatakan itu terjadi, tapi itu bisa menjadi argumen bahwa dia jauh lebih rentan terhadap sugesti atau jauh lebih rentan terhadap beberapa tingkat bujukan yang mungkin tidak akan berhasil pada orang dewasa normal. Itu sudah menjadi tugas ahli lain, bukan hanya sekadar argumen dari seorang pengacara. Apa pendapatmu tentang, kamu tahu seluruh argumen ini bahwa kamu tahu dia menonton video ini, dia pulang, dia tidur siang, lalu dia seharusnya bertemu keluarganya di suatu tempat, dan kemudian dia pergi ke daerah Universitas California, dan dia langsung menabrak Deputi Henderson. Ya Tuhan, sungguh mengerikan apa yang terjadi. Apa sih pendapatmu tentang argumen bahwa kamu tahu dia telah menonton rekaman ini, dia kesal, maksudku itu aku tidak tahu. Apakah itu meringankan? Apakah itu sedikit pun meringankan? Kurasa itu agak tergantung pada apakah kamu tahu setiap orang mengalami trauma dengan cara yang berbeda-beda. Apa yang mengganggumu bisa saja mengganggu orang lain dengan cara berbeda. Aku itu melihat putramu terbunuh atau dibunuh atau bagaimanapun kamu memandangnya saat itu. Aku tahu trauma seperti apa yang bisa ditimbulkan pada dirinya. Dan menurutku, aku akan menyerahkan pada para ahli kesehatan mental untuk mengatakan apakah ada sesuatu yang memicunya atau tidak. Kurasa kamu bisa menyamakannya dengan semacam gangguan stres pasca trauma, kan? Di mana trauma sebelumnya memicu sesuatu di dalam otakmu. Traumanya bisa saja sebenarnya adalah melihat anaknya terbunuh. Tidak masalah jika dia tidur siang atau pergi ke tempat lain. Jika ada pemicu terhadap trauma itu yang membuatnya pada saat itu bertindak berbeda dari biasanya. Menariknya melihat ini bagaimana supaya tidak berakhir karena sudah dibahas persidangan mundur. Persidangan hukuman mati seperti ini kadang memakan waktu lama untuk sampai ke persidangan dalam beberapa kasus. Jadi bagi kita akan lihat akan menarik untuk melihat apa yang dibawa oleh ahli kedua ini nanti. Dan jika mereka pergi ke sidang itu. Tentu saja kita harus menunggu saja. Bill Gallagher, terima kasih. Kapan saja. Dalam perkembangan lain dalam kasus ini, selama musim panas, janda Larry Henderson mengajukan gugatan untuk menghentikan penggalangan dana online yang bertujuan mengumpulkan uang untuk pembelaan Rodney Hinton Jr. Dia menuntut lebih dari $25,000. Itu akhir episode Law and Crime kali ini. Saya Anginette Levy, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa lain waktu.